Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Zuyina, masih pada materi matematika wajib kelas 10, bab keempat, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Pada bab ini, yang akan kita bahas berkaitan dengan suatu grafik fungsi, yaitu fungsi kuadrat dan fungsi linier. Kalau fungsi linier berarti gambarnya berupa suatu garis lurus, sedangkan fungsi kuadrat gambarnya berupa parabola. Untuk lebih jelasnya, langsung saja akan Ibu bahas melalui contoh soal berikut ini. Soal yang pertama. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 4y kurang sama dengan 12 dengan x, y anggota bilangan real. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Karena materinya pertidaksamaan, maka secara otomatis grafiknya itu selalu memiliki tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, di sini tandanya kurang sama dengan. Untuk menggambarnya dan mencari himpunan penyelesaiannya, langkah pertama kita ganti tandanya menjadi sama dengan. Berubah menjadi sama dengan. Bukan berarti ini adalah suatu penyelesaian persamaan ya. Ini pertidaksamaan. Tanda sama dengan ini hanya untuk membantu menemukan himpunannya agar lebih mudah, gitu ya. Bisa dipahami? Selanjutnya, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong berarti titik yang memotong sumbu X dan titik yang memotong sumbu Y. Seperti gambar ini. Berarti titik potongnya berada ketika suatu garis itu memiliki titik yang memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Ini yang namanya titik potong. Oke, kita lanjut ya. Titik potong terhadap sumbu X. Berarti saat Y sama dengan 0, karena sumbu X di sini. Perpotongannya kan berada di sini ya gambarnya ya. Ini Y-nya itu terletak pada angka 0. X-nya 4, Y-nya saat 0, pas di 0. Sehingga koordinatnya ini 4,0. Berarti ketika dia memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Paham? Dan ketika memotong sumbu Y, berarti X-nya berapa saat di sini? Berarti ya 0. Y-nya 3. Begitu. Saat memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Y-nya suatu angka atau bilangan. Gitu, paham? Oke, lanjut. Kita cari titik potong terhadap sumbu X saat Y-nya 0. Berarti kita substitusikan Y-nya 0 dari persamaan yang sudah kita gantinya ini. 3X plus 4 kali 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12, maka X sama dengan 4. Sehingga diperoleh koordinatnya adalah 4,0. Ingat, koordinat itu selalu X, Y. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. 4,0. Kemudian, titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kita ganti X-nya 0. Sehingga 4Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 3. Sehingga koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 3. 0,3. Setelah itu baru kita gambar dalam koordinat kartesius 4,0 dan 0,3
dari dua titik ini kita tarik suatu garis lurus, maka ditemukan garisnya. Karena pembahasan ini adalah berkaitan dengan pertidaksamaan, maka himpunan penyelesaiannya itu tidak terletak pada garis, tetapi berada di bawah atau di atasnya garis, bukan tepat pada garis. Kalau tepat pada garis itu namanya persamaan. Karena pertidaksamaan, maka berada di bawah atau di atasnya garis itu. Nah, dari pertidaksamaan ini, gambarnya seperti apa? Apakah himpunan penyelesaiannya di bawah ataukah di atas? Caranya dengan menguji coba suatu titik yang bisa diuji cobakan berada pada daerah bawah atau daerah atas. Nah, di sini Ibu akan menguji menggunakan titik 0,0. Titik yang paling mudah karena 0,0 jika kita substitusikan hasilnya kan selalu 0. Tidak perlu menghitung terlalu banyak begitu. Dan 0,0 ini berada di bawahnya garis. Tetapi tidak selalu di bawah ya. Kita lihat garisnya itu nanti terletak di mana 0,0. Nah, karena garisnya berada di atas ini berarti 0,0 berada di bawah garis. Jika hasilnya benar berarti otomatis arsiran berada di bawah. Dan jika hasilnya salah berarti kebalikannya, arsiran berada di atas. Seperti itu. Oke, lanjut kita uji coba menggunakan 0,0 dimasukkan 0 kurang sama dengan 12, maka 0 kurang sama dengan 12 itu benar. Ya kan? 0 itu kurang dari sama dengan 12 kan? Ya. Nah, berarti karena benar, maka arsirannya berada di bawah. Sehingga daerah himpunannya seperti ini. Sampai seterusnya. Paham? Ya, kalau paham kita lanjutkan ke nomor 2. Sekarang kita mendapatkan suatu pertidaksamaan. Pada nomor 1 tadi ada 1 ya. Nah, di nomor 2 ini ada 2. Yaitu 2x plus 3y lebih dari 12 dan x min y kurang dari 1. X, y anggota bilangan real. Pertanyaannya, tentukan titik potong dari sistem pertidaksamaan tersebut. Dan yang kedua, gambarlah daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah-langkahnya sama seperti nomor 1 tadi, dengan cara mengganti tanda menjadi sama dengan terlebih dahulu untuk memudahkan mencari. Oke? Sehingga diperoleh 2x plus 3y sama dengan 12, x min y sama dengan 1 ya. Salah ketik, maaf. Selanjutnya, kita tentukan masing-masing titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Yang pertama ya, kita cari dari grafik pertama dulu. Saat memotong sumbu x berarti y-nya 0. Masukkan y-nya 0. Sehingga 2x plus 0 sama dengan 12, 2x sama dengan 12, x sama dengan 6. Sehingga diperoleh koordinatnya x, y 6,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y saat x-nya 0. Berarti x-nya diganti 0, maka 3y sama dengan 12, maka y sama dengan 4. Sehingga diperoleh koordinatnya adalah 0,4. X, y. Lanjut, kita cari titik potong terhadap sumbu x di persamaan yang kedua. Saat y-nya 0, berarti kita ganti y-nya 0 sehingga x sama dengan 1, maka koordinatnya adalah 1,0. Dan saat memotong sumbu y, berarti x-nya yang 0, kita ganti x-nya 0 sehingga negatif y sama dengan 1. Jangan lupa ya, tanda minus ini selalu mengikuti angka di belakang sehingga tetap ikut. Negatif y sama dengan 1, maka agar negatif y ini menjadi positif, kita letakkan di kanan dan 1 diletakkan di ruas kiri. Sehingga y sama dengan negatif 1. Hasilnya koordinatnya adalah x, y berarti 0,
negatif 1. Baru kita gambar dalam diagram kartesius dari garis pertama dulu, 6,0 dan 0,4. Berarti 6,0, 0,4. Tarik garis lurus, red. Yang kedua, 1,0 dan 0, negatif 1. Berarti 1,0, 0, negatif 1. Tarik dari dua titik ini garis lurus, red. Kemudian, karena ada dua garis, maka untuk menentukan titik potongnya ini, kita harus mencari dulu. Dengan metode gabungan ya, agar lebih mudah. Seperti biasa dengan cara eliminasi, jadi ada dua persamaan ini, kita hilangkan X-nya, kita kali 1, kalikan 2, sehingga diperoleh 2X kurangi 2X 0, 3Y dikurangi negatif 2Y, berarti sama saja dengan plus 2Y, adalah 5Y, dan 12 kurangi 2, 10 ya, berarti Y sama dengan 2. Setelah ketemu Y, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Ini kita masukkan ke persamaan kedua agar lebih mudah. Berarti X min Y-nya diganti 2. Sama dengan 1, maka X sama dengan 3. Sehingga koordinatnya adalah 3,2. Letaknya di sini itu 3,2. Kemudian kita lakukan uji coba. Daerahnya karena di sini ada dua garis, berarti kan otomatis bisa saja berada di atasnya garis yang pertama, di bawahnya ada garis di sebelah atasnya garis yang kedua, bawahnya yang kedua. Berarti daerahnya bisa jadi 1, 2, 3, atau 4. Kita harus teliti. Oke, kita uji coba dulu menggunakan titik 3,1. Kalian boleh menggunakan titik berapapun yang berada pada koordinat itu, di sekitar garis-garis itu. Ini karena Ibu menggunakan 3,1 ya, sepakat agar lebih mudah. Di sini 3,1 itu letaknya di sini. Berarti nanti jika benar berarti daerah arsirannya di sini. Kita cek 3,1 di persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya. Berarti persamaan 1 dimasukkan, 2 dikali X-nya 3, tambah 3 kali Y-nya 1, lebih dari 12. Maka 9 itu lebih dari 12. Benar apa salah? Salah ya. Berarti tidak mungkin berada di bawah ini. Kemudian cek lagi titik 5,2. 5,2 itu letaknya di sekitar sini. 5,2 di sini. Oke. Masukkan 5,2, hasilnya 16 lebih dari 12. Berarti benar ya? Benar. Nah, benar itu pada garis pertama. Sekarang kita cek pada garis kedua. Tadi kan X min Y kurang dari 1 ya. X min Y kurang dari 1. Masukkan 5 dan masukkan 2. Berarti hasilnya 3 itu kurang dari 1. Benar apa salah? Salah ya. Berarti tidak memenuhi karena di sini benar, di sini salah. Nanti kalau kita buat garis yang pertama kan ini benar, berarti daerahnya kan di atas, ya. Arsirannya di atas. Tapi garis yang kedua dia salah, tidak berada di sini, berarti arsirannya di sini. Nah, dari situ kalian bisa mengidentifikasinya. Garis pertama kan ke atas, dan garis kedua kan bukan di sini, berarti kan di atas. Otomatis yang memenuhi dua-duanya yang diarsir itu nanti di sini. Dari situ sudah ketahuan ya, dari sini sudah cukup kelihatan arsirannya berada di sini. Atau untuk lebih jelasnya masukkan saja dicoba titik 3,3 di sini. Kan letaknya kan di atas. Apakah benar semua? Itu. Nah, di sini kan sudah terlihat 15 lebih dari 12 benar, dan untuk persamaan kedua juga benar, 0 itu kurang dari 1. Karena benar semua, maka arsirannya berada di sini. Paham? Oke? Ya, untuk pembahasan materi yang pertama tentang pertidaksamaan linier. Linier dan linier dulu, agar
lebih memahami, selanjutnya persamaan kuadrat kita pelajari pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.